gimana sih cara membuat YouTube dan gimana sih cara memulai kita membuat YouTube. Apalagi masih pemula-pemula yang belum tahu sama sekali dan masih awam banget untuk memulai dari awal. Gimana sih tipsnya gitu loh. Banyak yang bertanya sama aku dari via WA, via Instagram atau via yang lainnya, atau Messenger atau sebagaimana yang lain ya kan. Banyak yang bertanya sama aku, "Bang, gimana sih cara konsisten membuat YouTube atau video di YouTube padahal yang nonton juga sedikit gitu loh. Jadi kan nggak semangat bang," katanya gitu loh. Oke, saya akan berbagi tips sama kalian ya, teman-temanku juga atau teman-teman online sekalian juga, atau kakak, abang, adik, om, yang lainnya. Saya akan berbagi tipsnya di sini. Saya akan berbagi tips, oke? Yang pertama itu adalah niat. Kalian harus niat membuat YouTube. Jangan kalian itu gimana ya aku bilang, jangan kalian itu semangatnya di awal doang, tapi lama kelamaan redup gitu loh. Jangan, menurutku gitu ya. Jangan dijudge, jangan di apa, tapi silahkan bertanya di kolom komentar lah, silahkan, tapi jangan dengan pertanyaan yang menyinggung, oke? Yang pertama itu niat, karena niat ini adalah mood gitu loh. Semua YouTuber itu pasti punya mood gitu loh. Orang juga pasti punya mood. Pasti orang itu membuat YouTube itu pasti pas punya mood gitu loh. Tapi abang kok terus buat video, abang kok terus membuat ini padahal yang nonton masih sedikit. Nah, yang pertama itu niat. Kalian harus niatkan membuat YouTube itu untuk kesenangan, bukan untuk nyari duit. Oke, kita itu harus berpikir realistis. Kita itu sebenarnya semua nyari duit ya kan. Kalau dari YouTube bisa ngasih duit, dari TikTok juga bisa ngasih duit, dari Instagram juga bisa ngasih duit, bahkan dari Facebook juga katanya bisa ngasih duit. Siapa sih yang nggak mau duit ya kan? Aku pun mau banyak duit. Oke. Yang pertama itu niat. Kalian harus niat membuat YouTube dan konsisten. Konsisten itu jangan mudah redup lah aku bilang. Oke, itu tips saya yang pertama. Yang kedua, kalian harus punya HP. Kalian harus punya HP. Minimal HP Android zaman sekarang ya kan. Pasti udah lebih terbaru dan versi Android terbaru. Atau kalian punya iPhone atau punya HP yang bisa layak untuk dipakai untuk membuat YouTube. Jadi kalian harus punya HP minimal ya kan, minimal untuk membuat YouTube, dan sudah ada YouTube di dalam HP itu gitu loh. Kalau kalian itu punya HP, kalian udah punya modal nih, satu nih, punya HP. Apalagi kalau kalian punya laptop gitu loh. Kalau kalian punya laptop itu lebih bagus untuk memulai YouTube, karena tampilan di laptop itu lebih detail daripada yang di YouTube di Android gitu loh. Oke, yang pertama itu niat, yang kedua itu punya HP, yang ketiga itu yang paling penting yaitu kuota. Kuota ini kalian harus bisa subsidikan kuota itu untuk kalian sendiri gitu loh. Jangan pelit-pelit, untuk diri sendiri aja pelit gitu loh. Kalian harus punya kuota, modal kuota. Apalagi kalau misalnya yang di kampung-kampung tidak mempunyai wifi atau koneksi jaringan yang bagus gitu, kalian harus mempunyai kuota lah, minimal kuota untuk membuat YouTube dan menonton YouTube gitu loh. Kalau kalian itu di kota, misalnya di Medan atau di Padang atau di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, di kota-kota besar ya, itu semakin mudah karena jaringannya lebih bagus gitu loh.
Terus yang pertama niat, yang kedua itu punya media, punya HP, yang ketiga itu punya kuota. Ini modal yang ketiga ini sangat penting untuk memulai awal kita membuat YouTube. Udah 3 ya kan. Yang keempat itu alat-alat pendukung. Alat-alat pendukung yang pastinya itu alat-alatnya apa sih bang gitu loh. Kalau kalian mempunyai modal yang lebih banyak, kalian punya alat kayak tripod ya kan untuk merekam. Apalagi kalau kalian mempunyai konten itu kan beragam ya kan. Ada orang buat konten tentang vlog, ada vlog kuliner, ada tentang wisata atau unboxing misteri gitu, atau tentang apa segala macam ya kan. Pokoknya itu kalian mempunyai tripod, mempunyai power bank, itu yang terpenting, casan, ya itulah alat-alat pendukung yang masih awam gitu loh, masih udahlah itu cukup untuk kita memulai membuat YouTube. Nanti saya ajarkan gimana sih cara membuat YouTube Studio di PC atau Android kalian atau di laptop kalian. Oke, saya tidak berbagi tips saja, dan saya akan mengajari gimana cara membuat YouTube Studio dan memulai gitu loh. Oke, yang ke berapa nih ya, pokoknya yang keberapa, kalian harus mempunyai nomor telepon yang pasti. Karena kalau kalian membuat YouTube itu harus mempunyai Gmail ya, harus mempunyai Gmail. Kalau Gmail itu harus mempunyai kalau Gmail itu kalian harus mempunyai itu selamanya gitu loh. Karena kan nanti pihak YouTube itu menghubungi itu dari mana gitu loh, kan harus punya Gmail. Gmail itu mereka kalau membuat Gmail kan harus punya nomor telepon. Nanti kalau kalian ganti-ganti nomor telepon nanti susah gitu loh. Kalian harus mempunyai nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, saya akan membahas tentang YouTube-nya ya. Aku akan berbagi tips gitu loh, beberapa yang kulihat di YouTube. Kalau membuat konten itu tergantung mood gitu loh, tergantung orangnya juga, kesenangannya apa gitu loh. Aku bisa berbagi tips gimana sih memulainya. Kalian misalnya kan, kalau aku ini masih random, aku membuat kayak konten nih, masalah konten itu misalnya ya, konten tentang musik apa, coveran lagu atau musik TikTok, atau masih banyak sih konten-konten yang menarik di YouTube, atau vlog kuliner, atau cara-cara memasak, berbagi tips, atau tentang konten-konten yang mereaksikan konten orang, itu pun juga termasuk konten. Kalian mikir dulu konten yang kalian buat itu apa gitu loh. Boleh sih random, nggak harus tentang kuliner aja itu memang bagus. Cuman kalau apa sih salahnya kalau memulai itu kan, ya pasti semua harus dituangkan di sana gitu. Ya udah, apa yang anda ada di otak anda itu harus dicairkan di satu wadah gitu loh. Oke, kalian harus ya udah buat aja YouTube itu, buat aja video entah apa gitu loh. Kalau kalian gaming itu ya udah buat aja game Free Fire, atau buat aja tuh game tentang Mobile Legend, PUBG, Apex Legend, atau apapun, atau Cyberpunk juga ya kan. Ya udah buat aja dulu, walaupun HP kalian misalnya kan kayak saya juga, HP saya Android, ya udah buat aja dulu. Kan di Play Store bisa merekam layar gitu loh. Ya udah kalian main di YouTube ya kan, main game di, misalnya saya main PUBG, saya ya udah rekam gitu pakai Mobizen atau perekam layar lah kayak biasa. Saya juga membuat kayak gitu yang simpel-simpel aja dulu, buat aja dulu video tentang apa, tips cara membuat cantik,
tergantung. Pokoknya buat aja dulu, buat aja, jangan pentingkan orang bilang ini siapa ini. Kalian jangan mementingkan hate comment atau orang yang tidak suka kepada kalian. Ya udah, toh dia juga nonton YouTube kalian gitu loh. Ya udah, buat aja dulu YouTube-nya, buat aja dulu videonya gitu loh. Kalau kalian tentang game ya buat aja dulu. Kalau tentang vlog makanan ya udah, pas kalian masak nih ya kan, masak tentang mie, masak tentang kue atau segala macam, ya udah masukkan aja dulu, rekam aja dulu, jangan malu-malu. Memulai itu memang susah dan konsisten itu susah gitu loh. Memang itu semua problem kita kalau membuat satu event atau satu pekerjaan gitu loh. Oke, harus buat aja dulu video entah apa kayak gitu loh. Nah, setelah kalian itu membuat video, ya udah, kalau untuk pemula itu, kalau saya pribadi ya udah pakai KineMaster atau CapCut atau apa segala macam. Itu kan di Play Store banyak gitu loh, cara-cara mengedit video, cara-cara mengedit foto atau bagaimana gitu kan. Kalian juga bisa membuat promosi dagangan kalian yang sebelumnya. Misalnya kalian jualan tentang jilbab misalnya, kalian buat aja konten gimana sih cara membuat jilbab yang bagus, gimana sih cara memasang jilbab yang bagus. Atau kalau kalian konten masak, ya udah buat aja dulu tips cara memasak ini, bahan-bahannya ini, buat gitu loh. Buat aja dulu gitu loh. Jangan pikirkan komen orang. Kalau orang itu terus iri sama orang yang berusaha gitu loh. Kita harus berusaha gitu. Sebagai content creator itu harus berusaha terus, jangan pantang menyerah gitu loh. Ini dikit-dikit nyerah. Oke, itu sih tips-tips dari saya. Ya, terus kalian itu harus mempunyai media untuk promosi. Kan kalian masih pemula, atau saya juga pribadi masih pemula. Kalian harus mempunyai jaringan ya. Kalian harus mempunyai jaringan yang bagus kepada teman-teman kalian untuk promosiin konten kalian. Misalnya nih, saya punya konten gaming atau konten vlog makanan, saya bisa juga minta tolong sama dia, gimana sih ini gitu, diajarin. Kalian harus terima, jangan kalian itu anggap dia mengajarin yang enggak gitu loh. Ya udah, terima aja apa yang orang komentari untuk kita sendiri, ya kita ambil positifnya gitu. Oke. Sampai situ juga sih, sampai situ dulu sih yang bisa saya bilang. Saya mikir dulu. Oke, kalian harus punya jaringan atau teman. Seperti kalian itu kan punya media. Tiap hari kita main Facebook, tiap hari kita main Instagram buat story. Masa sih nggak sempat buat video entah apa atau segala macam? Buat aja dulu. Ada juga konten tentang kucing juga, apalagi kalau kalian pecinta kucing. Buat aja gimana tips cara merawat kucing, buat aja tips cara merawat kucing yang baik dan benar, gimana makannya atau bagaimana tingkah lakunya yang lucu. Itu juga termasuk konten. YouTube itu welcome sama siapapun, everywhere. Kita itu di YouTube itu kita harus lebih kreatif gitu loh. Disuruh sama orang itu, ya udah buat aja. Kita kan sama-sama buat di YouTube gitu loh. Itu juga artis-artis itu juga sekarang nih, aku tengok artis-artis juga sekarang buat YouTube, apalagi dia tokoh publik ya kan.
udah followersnya udah pasti banyak dan cepat punya AdSense ya kan, ya udah mereka sendiri juga buat YouTube karena YouTube ini udah pasti gitu loh. Pastinya dalam apa? Kalau kalian buat dan konsisten di situ, buat video dan konsisten, pasti kalian itu akan diterima gitu loh. Dan ada yang nanya sama aku, "Bang, emang YouTube itu punya uang, Bang?" Ya punya lah. Nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat untuk diterima di YouTube gitu. Toh misalnya kalian juga kerja ya kan, ada nih perusahaan nih, ini syaratnya, pasti kan kayak gitu. YouTube juga kayak gitu, mereka punya syarat untuk kita bisa diterima gitu loh. Syaratnya apa, Bang? Ya syaratnya itu cuma 2. Yang pertama itu ya kalian harus mempunyai subscriber 1000 subscriber, boleh lebih jangan kurang gitu loh. Dan kalian harus mempunyai 4000 jam tayang. Apa pula itu jam tayangnya, Bang? Ya jam tayang itu saya bilang waktu publik menonton YouTube kalian itu gitu loh. Berapa jam sih orang nonton YouTube kalian? Nah itu yang pertama itu subscriber dan jam tayang. Itu sih yang poin-poin penting yang saya bisa bilang, nanti bisa dicek nanti di YouTube Studio sendiri. Itu dalam jangka berapa bulan, Bang? Dan dalam jangka berapa tahun, Bang? Oke, itu jangka waktu 12 bulan terakhir. Kita harus memenuhi syarat 1000 jam tayang dan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dalam waktu 12 bulan terakhir gitu loh. Jadi kita itu mempunyai waktu 1 tahun untuk diterima di YouTube gitu loh. Jadi Bang, kalau misalnya nih saya mempunyai subscriber 1000 terus jam tayang saya belum memenuhi, Bang, apakah itu tidak termasuk dihitung di YouTube gitu loh? Ya YouTube itu welcome aja gitu loh. Kalau kalian pasti berhasil di dalam satu ini, pasti kalian dapat gitu loh. Kalau misalnya kalian dapat 1000 subscriber, walaupun kalian nggak dapat jam tayangnya dalam 12 bulan terakhir itu, YouTube terus memotivasi gitu loh. Ya udah buat aja terus gitu loh. Nanti kan nanti kalau udah populer gitu, udah banyak subscribernya, udah banyak jam tayangnya atau orang yang nonton, pasti kan dimonetisasi juga gitu loh. Yang penting buat aja dulu videonya tentang apa gitu loh, nggak usah tentang satu konten misalnya konten games aja. Ya menurutku variasinya memang bagus sih kayak gitu. Cuman kan saya sebagai YouTuber pemula, ya udah buat aja apapun yang ada di pikiran kita itu tuangkan di dalam satu video gitu loh. Buat aja dulu tentang, kalau kalian misalnya nih ya, kalau kalian punya pengalaman tentang gimana sih cara cepat lulus CPNS gitu loh, gimana sih cara masuk PTN terbaik, atau gimana sih cara mendapatkan followers di Instagram dengan instan, atau gimana sih cara dapat uang dengan bermain games gitu kan, banyak gitu loh. Buat aja dulu videonya gitu loh. Jangan cepat-cepat menyerah gitu loh. Jangan semangatnya di awal doang, akhirnya luntur gitu loh. Jangan. Tapi nggak apa-apa sih, buat aja dulu. Ini YouTube ini tidak akan dihapus. Ini kayak akun gitu loh, kita mempunyai akun di satu sosial media, itu tidak akan dihapus selamanya, selama kita hidup. Selama saya masih hidup, selama konten saya tidak sensitif dan tidak dilaporkan orang tentang konten sensitif, selama kita berbuat baik, kita membuat kontennya itu konten yang positif,
kita tidak hate comment, kita tidak ngomongin orang lain atau bagaimana gitu, ya udah kita pasti diterima gitu loh. Lagian juga kan banyak sih konten-konten yang bisa kita buat gitu. Misalnya nih, saya berbagi lagi ya, kita ngomongin tentang konten nih. Misalnya konten tentang konten tentang HP. Misalnya nih kayak konten HP Kejedin si David Brand ya kan. Dia itu membuat konten tentang HP gimana? Misalnya HP yang recommended 2020 atau tentang review HP ini gitu. HP Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo dan sebagainya. Misalnya kayak gitu. Terus kalau kalian itu perempuan, kan kalian mempunyai kemampuan masing-masing gitu loh. Misalnya nih kalian suka jalan-jalan, apalagi cewek ya kan, buat aja konten tentang tentang wisata yang kalian kunjungi gitu loh. Gimana sih, bagus nggak sih, recommended gak sih 2020 ke sana untuk keluarga atau sama pacar atau sama gebetan gitu. Ya udah buat aja dulu. Atau kalian jualan tentang ini, tentang jilbab juga, ya udah buat aja di YouTube itu. Atau tampilan foto aja gitu, tampilan foto tentang ini pasmina atau kerudung ini kerudung itu, buat aja gitu loh. Buat aja dulu, tergantung kesukaan kalian, buat aja dulu. Entah konten misalnya kalian masak gitu kan, banyak. Kalau kalian itu jago tentang tips, cara trik, lulus CPNS gitu, ya udah buat aja dulu gitu loh. Atau kalian suka dekor kamar kalian, gimana sih buat ngedekor kamar lebih cantik dan estetik, yang katanya kayak gitu, ya udah buat aja dulu gitu. Oke. Banyak sih konten-konten yang menarik di dunia per-YouTubean ini. Dan juga banyak juga tentang konten head comment atau konten yang banyak lah, yang ku bilang beragam ya. Itu cuman wadah untuk orang berkreasi di dalam satu wadah itu. Tergantung kita sendiri buat kontennya apa. Apalagi kalau kalian mempunyai suara yang bagus, kalian bisa membuat cover lagu, entah lagu-lagu yang viral atau lagu-lagu barat atau lagu-lagu apa ya, buat aja dulu coverannya, nggak usah malu-malu. Saya juga pertama kali membuat YouTube ini ya setengah hati gitu loh, entah apa lah buat YouTube ini, tapi ya udah sih, ini kan juga untuk kesenangan gitu loh, untuk kesenangan, bukan untuk pekerjaan tetap gitu. Kalau misalnya kalian itu profesinya sebagai guru, itu lebih bagus untuk menumpahkan ilmunya di YouTube gitu loh. Misalnya kalian guru bahasa Inggris, kalian bisa membuat gimana sih cara berbahasa Inggris yang baik dan benar gitu, tentang simple present tense, past tense, continuous, kan kalian bisa buat di situ tips-tipsnya gimana cara membuat itu kan juga ilmu. Kita di sini di YouTube juga bisa berbagi ilmu, tergantung kita yang menguploadnya tentang apa gitu loh. Kalau kalian itu tentang pendidikan, kalian bisa membuat kayak misalnya mengerjakan soal fisika atau kimia, biologi, sosiologi, geografi, apapun yang tentang informatika juga, by the way, boleh. Ya udah buat aja dulu, itu kan ilmu itu kalau kita sampaikan dengan bagus itu berpahala, itu berguna untuk orang gitu loh. Mana tahu konten yang seperti itu kan, ya udah itu kan untuk sebagai amalan kita, amalan untuk berbagi ilmu. Ini dalam konteks ilmu ya, bukan konteks yang lain. Kan YouTube ini banyak tentang musik, tentang game, vlog,
pendidikan, geografi, berita, ya udah buat aja dulu gitu loh. Itu tentang pendidikan. Kalau kalian tentang games, ya udah buat aja dulu tentang games. Misalnya game Free Fire. Ya, game Free Fire ya. Game Mobile Legends, PUBG, itu kan game yang tiap hari kalian mainkan. Masa sih kalian gak bisa rekam itu doang pakai Mobizen atau perekam layar yang lainnya? Nah, ya udah rekam aja dulu gitu. Terus kalian edit pakai konten-konten kalian ambil backgroundnya, dari awalan kalian pakai nama kalian, akhirannya pakai terima kasih. Ya udah tinggal gitu doang gitu loh. Kalian upload di Instagram atau kalian upload di YouTube, terus kalian promosiin di Instagram, di WhatsApp kalian. Pasti kan tiap hari kita buka WhatsApp, teman-teman kita kalau misalnya kita membuat story pasti ditengok ya kan, dilihat, kecuali kita sembunyikan ya kan. Nah, kita bisa promosi gitu loh. Kita bisa promosi di Instagram, di YouTube, di mana ya, di Facebook gitu loh. Apakah lagi kalau kalian mempunyai teman yang banyak ya kan, ya udah, bro, tolong nih subscribe nih ini YouTubeku, saya membuat YouTube ini. Ya udah, kita promosiin dulu sama teman-teman dekat kita gitu loh. Ya udah, kalau mereka mau subscribe ya syukur gitu, kalau enggak ya udah gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan orang menyuruh sesuatu. Aku minum dulu bentar. Atau kalian itu pandai tentang gimana sih cara membuat kopi yang enak gitu loh. Atau kalian itu misalnya, bang, saya cuman anak petani bang, saya cuman orang tua saya cuman kerjanya itu petani atau berkebun ya. Itu kan nggak apa-apa gitu loh, sembaring Anda membantu orang tua Anda juga bisa berbagi tips. Misalnya kan kalau kalian itu mempunyai sawah gitu kan, atau tanaman-tanaman palawija, gimana sih caranya membuat tanaman yang bagus dan buahnya sehat gitu loh. Misalnya kalau kalian menanam tomat atau cabai atau apa segala macam, itu juga termasuk konten gitu loh. Ya udah buat aja dulu, itu kan termasuk konten yang bermanfaat gitu loh. Orang juga pengen tahu gimana sih cara membuat merawat cabai biar enak gitu, biar ini tanpa pestisida yang berbahaya untuk tubuh gitu. Ya udah buat aja dulu gitu loh. Capek juga sih ngomong. Ya udah buat aja dulu videonya gitu, nggak usah malu-malu. Saya jangan asal, ya udah nggak apa-apa malu-maluin diri sendiri juga dulu, ya udah buat aja dulu gitu loh. Buat aja dulu konten entah apa, buat aja dulu. Dan terakhir nanti saya akan mengajari kalian gimana cara membuat YouTube Studio biar tinggal upload nanti ya kan. Saya akan membuatnya di dalam sini video ini juga, dalam satu video ini. Oke. Bang, kalau menurutku sih ya, kalau kalian belum tahu tentang konten apa yang kalian upload itu, ya udah ini dulu, buat dulu YouTube-nya, masuk dulu, daftar dulu di YouTube-nya. Nggak apa-apa sih, kita nyari subscriber dulu. Kita nyari subscriber dulu, siap misalnya melebihi target atau bagaimana. Ya udah, siap udah ada subscribernya, buat videonya boleh. Kalau kalian punya video, ya udah upload aja dulu videonya. Terus sembaring kalian buat video, sembaring kalian promosi, membuat YouTube, promosi tentang apa kalian biar di subscribe ya kan. Karena content creator itu butuh subscribe sih ya, butuh subscribe. Makanya banyak orang itu subscribe, like dan juga komen yang kayak gitu ya kan. Yang penting itu subscribe itu follow. Jadi YouTube itu
kontennya itu random, apapun buat aja gitu loh, buat aja dulu. Apalagi kan kalian kan tiap hari bermain WA, bermain Instagram sampai kalian habis kotanya. Ya udah, kalau masa sih kalau kayak gitu doang kalian bisa rutin, masa sih buat YouTube nggak bisa gitu, nggak mungkin. Pasti lebih banyak orang yang lebih pandai membuat atau mengedit video gitu daripada saya. Banyak, saya ini cuma kelas rendahan gitu, masih pemula gitu. Ya udah, buat aja dulu, mana tahu nanti kan rezeki gitu. Lagian juga YouTube ini juga welcome aja sama siapapun, everywhere, siapapun. Kalau kalian, walaupun orang kalian Medan, Langkat, Tabat, atau Labusel, atau orang Sipiro atau Sidimpuan, orang apapun silahkan gitu loh, siapapun. Ya udah, buat aja dulu. Karena sedangkan artis aja membuat YouTube, masa sih sebagai tokoh publik aja gitu loh, mikirnya itu ke depan gitu, ke depannya. Misalnya nih ya, bang, saya nggak punya waktu untuk membuat YouTube karena kerjaan saya yang ini, misalnya saya jam 8 sampai jam 5 udah itulah full untuk kerja gitu. Udah nggak apa-apa, yang penting kalian itu mikir, pasti kalian mempunyai waktu senggang, waktu sendiri. Coba aja dulu gitu loh. Masa sih untuk sendiri aja pelit mencoba hal baru gitu loh. Buat aja dulu gitu loh. Buat aja dulu. Aku juga masih buat aja dulu gitu loh. Kalau misalnya kalian udah selesai kerja ya kan, kalau misalnya pasti kalian suka jalan-jalan ya kan. Gak mungkin kalau cewek pasti suka jalan-jalan, pasti suka. Misalnya nih, kalau kalian hari Minggu entah kemana, ke mall atau ke bioskop atau ke tempat-tempat alam rekreasi, pasti kalian lebih banyak gitu loh. Itu konten juga gitu loh. Buat aja, rekam aja pakai HP kalian, rekam aja di mana lokasinya, bagus nggak pemandangannya. Kalau misalnya nih ada lagi viral air terjun bagus nih, kalian udah rekam aja dulu gitu loh. Rekam orang-orangnya bagaimana gitu, ramah nggak tempat di sana, bersih atau enggak gitu. Ya udah, buat aja dulu. Nanti kan kalian bisa edit, masa sih nggak bisa edit gitu. Di Google Play Store juga ada tempat ngedit gitu loh, bisa. Apalagi kalau kalian punya PC, tiap hari kalian nonton drakor. Nah, tiap hari kalian nonton drakor, kalian juga bisa buat konten tentang drakor. Misalnya nih 10 film drakor terfavorit 2020. Nah, kayak gitu misalnya. Masa sih nggak bisa buat kayak gitu, yang recommended gitu, yang orang bisa suka gitu, yang banyak suka. Masa sih kalian nggak tahu? Apalagi kalian suka drakor, apalagi kalian suka tentang K-pop atau banyak lah pokoknya. Masa sih nggak bisa buat gitu? Apalagi kalau misalnya kalian itu fans sama satu idol group gitu, misalnya BTS lah saya bilang ya, karena ada teman saya tuh yang suka BTS gitu. Masa sih nggak tahu tentang BTS? Pasti hafal tentang profilnya, gimana orangnya. Ya udah, buat aja personality yang kayak gitu gitu loh. Buat aja, itu pun konten. Udah capek saya ini ngomong nih. Ya udah, itu juga konten gitu loh. Apalagi cewek nih, cewek lebih banyak idenya daripada cowok. Menurutku ya, ini jangan saya gitu. Ini menurut saya, menurut Amaru Channel gitu. Cewek itu lebih banyak dan lebih pintar gitu loh. Pintar membuat apa? Misalnya membuat konten, atau misalnya pintar membuat berbagi tips cara masak gitu ya, atau vlog wisata, atau kalian bisa membuat prank gitu. Ya udah, buat aja untuk seru-seruan gitu. Nanti kan kalian bisa
bisa buat di bio kalian tentang apa sih, buat apa sih channel yang kalian buat ini tentang apa gitu kan bisa. Apalagi kalau cewek kan banyak fans cowoknya misalnya, apalagi kalau kita punya Facebook tiap hari buka Facebook kan, tiap hari kita buka Facebook, masa sih cowok-cowok nggak nonton gitu loh. Kalian bisa promosi, lebih populer pun kalian daripada saya gitu loh. Ya udah buat aja dulu gitu, buat aja dulu videonya gitu loh. Jangan pikirkan orang lain. Kalau orang lain lebih senang melihat orang yang sengsara gitu. Nah, atau misalnya nih kalian religius banget gitu loh, ya udah buat tentang konten dakwah boleh, itu lebih bermanfaat dan dunia akhirat juga berpahala gitu loh. Tiap hari tonton orang itu amalan jariah gitu loh. Kalau kalian misalnya buat dakwah tentang hadis, tentang apapun segala macam, kita bisa buat gitu. Toleran. Kita kan punya agama banyak, di Indonesia juga banyak, beragam agama, beragam suku, ras, bahasa juga. Atau kalian buat channel tentang bahasa juga bisa. Ya udah buat aja dulu. Atau misalnya nih kalian buat challenge nih, bahas perbedaan bahasa Melayu sama bahasa Batak. Nah, gimana perbedaannya, sama challenge gitu sama teman kalian, teman sekamar kalian, teman asrama kalian. Masa sih nggak bisa buat kayak gitu loh. Buat aja dulu channelnya gitu, buat aja dulu videonya. Toh nanti kalau viral ya kan, kalau di Indonesia ini dikit-dikit viral. Buat aja dulu gitu loh, gak usah malu-malu. Mending malu-maluin diri sendiri gitu loh. Tapi kan kita juga seru-seruan di YouTube ini. Sebagian sih memang ada itu sebagai pekerjaan gitu, atau juga saya sebagai ini cuman untuk senang-senang aja gitu, bukan untuk pekerjaan, untuk senang-senang aja gitu. Kalau waktu luang saya setelah misalnya membantu orang tua, saya membuat YouTube gitu, buat aja dulu videonya kan. Misalnya kalian kan disubsidikan juga sama orang tua, masa sih nggak bisa buat video gitu lah, buat aja dulu gitu. Atau misalnya nih kalian pintar tentang gadget ya kan, kalian misalnya bisa buat recommended nih di mana laptop recommended untuk bidang pendidikan, bidang informasi, bidang psikologi, teknik ya kan, banyak bisa juga buat kayak gitu. Apalagi kalau kalian bisa pinter dalam satu aplikasi, misalnya Microsoft Word atau Microsoft Excel, itu kan ilmu gitu loh. Atau kalian pandai membuat PowerPoint atau membuat Microsoft Project gitu, atau membuat SAP 2000, AutoCAD, apapun segala macam, itu kan juga termasuk ilmu. Buat aja dulu ke YouTube itu, rekam aja gitu. Itu juga ilmu, itu amalan jariah. Jariah itu gimana? Amalan kita dunia akhirat gitu. Kalau untuk orang lain berguna, itu dihitung terus gitu loh. Itu dihitung terus sebagai amalan. Apalagi itu untuk konteks bermanfaat ya kan. Kalau untuk seru-seruan ya boleh aja gitu, asalkan jangan menyinggung orang atau menge-hate orang gitu, membenci orang, jangan gitu. Buat aja dulu konten yang positif gitu. Konten yang bermanfaat. Saya minum dulu. Kan kalian bisa buat kayak gitu. Bang, saya cuman punya HP 1 bang, itu pun HP Android. Ya itu pun nggak apa-apa, boleh aja, asalkan HP kalian kan bisa ngerekam. Apalagi kalau kalian udah
berhasil, nanti kalian punya tim sendiri. Kalian punya tim, ya udah kan ada tentang editing, tentang yang promosiin, kalian cuman tinggal ngerekam aja gitu loh. Kalau kalian apalagi punya tim gitu, atau kalian punya teman nongkrong, kalian buat tim aja, misalnya tentang daily vlogger titik-titik squad gitu, squad cost ini atau squad ini gitu kan, bisa buat sendiri, buat bersama. Malahan yang buat bersama itu lebih cepat gitu loh, lebih cepat menyebarnya kalau kalian semua itu kerjasama gitu loh. Yang bertim itu lebih cepat dimonetisasi dan pasti lebih cepat gitu loh daripada yang sendiri individual kayak saya. Pasti yang bertim itu lebih cepat gitu loh. Itulah tips dari saya. Pesan saya sih ya udah buat aja dulu videonya. Atau kalian nggak punya video, ya udah buat aja dulu YouTube-nya, terus promosiin YouTube-nya, atau buat nama dulu, atau nyari subscriber dulu, ya silahkan gitu, tergantung kitanya. Kalau mau cepat ya silahkan, mau lambat ya silahkan gitu. Ya udah buat aja dulu gitu loh, buat aja dulu, coba aja dulu. Gak ada di dunia ini yang instan. Yang instan itu cuman Indomie ya. Oke, itu jokes. Oke, setelah ini saya akan berbagi gimana sih cara membuat YouTube ya, membuat YouTube studio, biar cara ngerekamnya atau bagaimana. Oke, setelah video ini. Rangkuman yang saya bilang, yang pertama kalian harus mempunyai niat, yang kedua harus punya media, yang ketiga kalian harus punya jaringan, dan kalian harus punya konsistensi. Itu aja, udah itu aja. Yang terpenting kalian punya kuota juga, atau kalian punya wifi, ya itu lebih bagus gitu. Itu dia tips-tips gimana sih cara konsisten di YouTube, dan gimana sih jadi YouTuber pemula gitu. Cilah YouTuber pemula, gimana sih cara membuat YouTube gitu. Ya udah buat aja dulu gitu kan. Oke, sampai di sini dulu tips saya, walaupun saya banyak bacot, ya udah gitu loh. Saya kan berbagi tips di sini, bukannya hate comment gitu. Ya udah tergantung kalian gitu loh, mau buat konten apa. Boleh kalian tinggalkan di kolom komentar, nanya juga boleh, silahkan. Personal juga silahkan. Saya biasanya aktif di Instagram, bisa aktif di Amaru Channel Adi, di Facebook juga aktif di Amar Iksana Siregar. Ya udah, atau di kolom komentar sendiri boleh bertanya gitu, silahkan. Kita menerima komentar-komentar yang positif. Oke? Sampai di sini dulu video tips saya. Nantikan video-video tips-tips yang lainnya. Silahkan like, juga komen, dan juga ya pasti subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan subscribe itu membantu orang gitu. Masa sih kita nggak bisa bantu orang cuman tinggal ngeklik doang gitu ya. Oke, terima kasih. Setelah ini kita akan membahas tentang cara membuat YouTube Studio. Oke, biar kita mengawali tahapan kita sebagai YouTuber pemula. Oke, silakan. Dadah. Oke guys, kembali bersama saya Amaru Channel, dan di video kali ini saya akan menyambungkan video saya sebelumnya. Gimana sih cara membuat akun YouTube kita sendiri? Ya udah, yang pertama kalian harus punya nama YouTube kalian sendiri. Misalnya Dewi Channel, atau misalnya Novita Purnamasari Channel, atau bagaimana, terserah kalian. Di sini saya akan berbagi caranya. Yang pertama, kalian harus mempunyai akun Gmail sendiri dan mempunyai nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi kalau kita, kenapa begitu? Karena kalau kita nanti dihubungi pihak YouTube, kita tidak terlalu repot lagi karena kita mempunyai nomor
nomor yang pasti gitu loh. Oke, di sini saya akan berbagi tentang caranya. Saya di sini menggunakan PC atau laptop ya. Di sini saya udah punya browser Firefox, kalian tergantung ya. Kalau mau punya Chrome atau punya Microsoft Edge terserah. Ya udah, di sini kalian searching YouTube ya, YouTube. Klik yang di sini ya. Terus kalian setelah tampilan ini dapat, kalian klik di YouTube Studio. Ya. Ini adalah tampilan pertama channel kalian. Oke. Ini adalah tampilan pertama channel kalian. Kalau masih memulai awal ya kan, pasti masih nol semua ya kan. Di sini nanti ada updatean terbaru dari YouTube, ada di dashboard, konten, playlist, analitik, comment, subtitle, copyright, monetisasi, customization, audio library, dan setting. Ini tergantung kalian, bisa nanti dicek sendiri ya. Bang, gimana sih cara mengupload video? Gimana sih caranya, Bang? Nah, di sini kalian akan menguploadnya di create. Create ya, create. Tergantung kalian mau nge-live atau nge-upload video offline gitu. Ya udah, tergantung kalian, ini upload, ini go live gitu. Tergantung kalian gitu. Itu sih caranya mengupload video. Nah, di sini ada juga konten, nanti kalian bisa buat di sini konten kalian, ini upload, ini live. Ini playlist untuk tempat-tempat, misalnya tentang vlogger makanan atau vlogger apa sesuatu, terserah. Di sini analitiknya kalian bisa cek tiap hari atau tiap minggu atau bagaimana, terserah kalian. Nah, oke. Di sini sudah banyak pengaturannya, di setting juga banyak. Di sini general, channel, nama kalian, banyak di sini pengaturannya ya guys. Oke. Kira-kira sampai di situ dulu saya bisa share info yang bermanfaat. Yang penting itu kalian mempunyai nomor telepon yang bagus, yang pasti, dan akun Gmail. Di situ kalian tinggal masukkan data-datanya, terus kalian tinggal buat ini gitu loh. Dan kalian akan daftar di monetisasi ini ya. Nanti kalian klik di sini. Nanti kalau udah 1000 dan 4000 nanti dia bisa didaftarkan di YouTube Partner Studio. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih. Like kalau Anda suka. Silahkan di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena gratis itu mantap. Karena gratis itu membantu orang ya. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa untuk tips-tips saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.